atau belum tahu zuhur naib kelihatan secara berjamaah karena kita kesiangan kita sholat nggak pakai Dar, masuk di banknya bayang sunnah. Apalagi selain surat, yaitu wa kunutin dan kunut, memindahkan kunut ila ma qabla ruku, sebelum ruku. Tapi kalau yang bagi mazhab yang lain emang kunut sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i kunut setelah ruku, tempatnya di i'tidal. Kecuali i'tidal di rakaat yang terakhir itu boleh lama. Karena i'tidal di rakaat yang terakhir adalah tempatnya kunut nazilah. Itu boleh lama. Kan rukun qashir tuh. Boleh lama di rakaat terakhir. Au ba'dahu, atau kunut setelah ruku. Berarti kunutnya lagi sujud. Oh, di sini setelah ruku benar kalau i'tidal mau. Ba'dahu setelah atau kunutnya setelah ruku fil witri, di dalam sholat witir fi ghairi nisfi Ramadan, tapi bukan di pertengahan Ramadan maksudnya. Dari pertama Ramadan udah pakai kunut. Nah, itu disunahkan juga sujud karena bukan tempatnya. Wa yasjudu lahu, maka sujud sahwi bagi siapa? Bagi tadi yang memindahkan rukun qauli, memindahkan kunut di bukan tempatnya, memindahkan surat. Amma naqlul fi'li fayabtulu ta'ammuduhu. Kalau memindahkan rukun fi'li di bukan tempatnya itu batal kalau sengaja, kecuali tadi lupa diulang-ulang. Rukun fi'li adalah rukun yang bergerak. Terus yang keberapa sekarang? Kelima. Kelima ada yang terakhir, wali syakin. Di sini apa tadi? Benar. Au syakka kalau di sini. Au syakka fi ma sallahu wahtamala ziyadatan. Yang terakhir, faktor yang menyebabkan sujud sahwi adalah ragu pada bilangan sholatnya dan memungkinkan menjadi ada tambahan rakaat. Wali syakkin fi ma sallahu wahtamala ziyadatan. Li'annahu in kana zaidan, karena bahwasanya jika itu bertambah fas sujudu liziyadah, maka sujud sahwi karena ada tambah 3, 4. Gimana tuh? Yang pasti kalau 4 itu ragu. Kenapa kita suruh ngambil yang sedikit? Yang pasti yang sedikit. Yang 4 itu dalam keraguan. Jadi ambil 3. 3 udah pasti. 4 itu dalam keraguan. Nggak taunya lebih, misalnya terus 5. Nah, tetap sebelum salam kita sujud karena ziyadah. Nah, karena ada kelebih. Wa illa, kalau emang nggak lebih, kagak faritaraddudil mujibi li dha'fin niyah. Itu karena apa? Keraguannya itu karena ragu, kita sujud sahwinya karena ragu kenapa? Li dha'fin niyah. Niatnya lemah. Kita banyak yang dipikirin. Karena di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan. Sholat zuhur 5 rakaat wa sajada lis-sahwi, dan beliau sujud bukan cuma 1, kadang ada sholat zuhur 2 rakaat, ada beberapa Nabi itu ada 4 atau 5. Cuman kok Nabi lupa begitu. Lupanya beda sama kita. Kalau Nabi lupa karena memang nikmat dia berhadapan dengan Allah. Hatinya selalu zikir, lupa jadinya. Kalau kita lupa banyak yang diingat. Lagi enggak sembahyang kagak ingat, begitu sembahyang apa aja diingat coba.
lupa dah. Makanya jadi samain. Kalau Rasulullah beda, emang lupanya begitu dia nikmat dengan Allah. Kalau kita nggak sembahyang gak ingat, apa-apaan begitu sembahyang apa aja ingat. Falau syakka asalla salasan au am arba'an. Maka di sana kata dia ragu, apakah dia di sholat 3 atau 4. Masalah contohnya atta bi rak'atin. Berarti dia mesti menambahkan nanti yang diambil 3. Kenapa? Li'annal asla ada fi'liha, karena asalnya belum gitu. Kenapa kita ngambil 3? Karena yang 4 ini belum melakukan. Yang udah pasti 3. Kalau 4 kita dalam keraguan. Wa yasjudu lisahwi, dan nanti sujud sahwi. Wa in zala syakkuhu qabla salamihi, sekalipun begitu dia udah nambah nih, begitu sebelum salam ingat, ini benar-benar 4. Benar-benar emang 4 ini. Tadi kan 3 apa 4? 3 apa 4? 3 berarti dibangun kan? Ya, ini yang diyakin sekarang berarti dia bangun tambah 1 berarti begitu sebelum salam ini 4. Apa perlu sujud sahwi nggak? Perlu tetap. Karena keraguan yang dia bawa, tetap sujud walaupun sebelum salam dia yakin ini 4. Tadi kan ragunya pasti 3 rakaat. 3 apa 4? 3. Nah, berarti nambah 1 biar jadi 4. Begitu sebelum salam ingat, ini benar-benar 4. Tetap sujud sahwi. Karena apa sujud sahwinya? Taraddud. Sujud sahwinya karena taraddud. Wa in zala saqu qabla salamihi, sekalipun hilang keraguannya sebelum salam, bi an tadhakkara qablahu, dengan bahwasanya dia ingat sebelum salam annaha rabi'atun, bahwasanya sekarang memang benar 4 rakaat. Lit taraddud fi ziyadatiha, tetap dia sujud sahwi karena taraddud. Wa amma ma la yahtamilu ziyadah, adapun yang tidak ada kemungkinan tambahan, kan syakka fi rak'atin, seperti dia ragu dalam rakaat, min rubaiyatin, dalam rakaat yang 4, ahya salisat, apakah dia ini 3 apa 4? Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Fatazakkara qabla al-qiyam, begitu misalnya rakaat ketiga nih, ini 4 apa 3 ya? 4 apa 3. Sebelum dia bangun dia ingat ini ketiga. Paham nggak? Kalau tadi kan 3 apa 4? 3 apa 4? 3, udah ambil 3. Emang karena benar-benar ragu. Kalau dia 3 dah ambil, kita mau ngambil 3, berarti nambah 1. Ini 1 ini kan keraguan nih. Walaupun sebelum salam ingat bahwa ini 4, tetap dia sujud Nah, sekarang dia ragu apakah ini 3 apa 4? Fatazakkara qabla al-qiyam, sebelum dia bangun, ini 3 benar. Sebelum bangun ini 3. Tapi yakin ini bukan ragu, ini 3 benar. Nah, ini pakai ini enggak? Sujud sahwi enggak? Enggak. Annaha salisatun, bahwasanya emang benar ini 3. Kalau misalnya begitu bangun Allahu Akbar, lah benar ini mah 4. Nah, itu tetap sujud sahwi. Jadi intinya sebelum dia bangun ngambil keputusan, sebelum dia bangun tidak sujud, paham ya? Nah, begitu dia 3 apa 4 ya 3 dah, bangun Allahu Akbar, lah benar ini 4, lagi berdiri. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Kalau tadi tidak disunahkan sujud li'anna ma fa'alahu, karena bahwasanya dia belum mengerjakan di dalam keraguan tadi. Fa in tazakkara ba'dal qiyami, nah kalau dia ingatnya setelah berdiri, udah berdiri baru ingat, ini benar rakaat keempat, laha sajadah, maka baginya tetap sujud sahwi li taraddudihi halal qiyam, karena taraddudnya ketika dia berdiri. Ini penting nih. Wa sunnah lil makmum, dan disunahkan bagi siapa? Bagi makmum, sajadatani, 2 kali lisahwi imamin mutatahhirin, karena lupanya si imam yang suci.
Jadi tetap sunnah bagi makmum 2 kali sujud sahwi karena lupanya imam. Walau kana sahwuhu qabla qudumi wa qabla qudwatihi. Walaupun lupanya si imam sebelum makmum ngikut. Walaupun lupanya si imam sebelum makmum, berarti makmumnya apa namanya? Masbuk. Imam tadi lupa di rakaat pertama, misal ada rakaat kedua, dia nggak tasawuf awal, nggak tahu nih masbuk masuk aja udah rakaat ketiga, dia nggak tahu si imam ini tadi lupa tasahud awal. Begitu imam di rakaat keempat sujud sahwi, masbuk sujud sahwi nggak? Tetap sujud sahwi. Wa in faraqahu, sekalipun si makmum itu faraqah. Nah, sekalipun si makmum faraqah, tetap ikut sujud sahwi. Au batalat salatul imam ba'da wuqu'is sahwi minhu, atau batal salatnya imam setelah terjadinya lupa. Atau batal sholatnya imam setelah terjadinya lupa. Berarti yang ganti imam Ustaz ya? Yang ganti imam terjadi suci. Enggak, ini kan bagi imamnya yang suci. Kalau imamnya lupa hadas ya enggak, batal. Kalau imamnya hadas. Bukan nih. Autarakal imamu sujuda, atau sunnah bagi si makmum jika imamnya ini meninggalkan sujud sahwi. Sunnah ngapain? Jabran. Walaupun imamnya lupa, imamnya enggak sujud sahwi. Imamnya lupa, imamnya enggak sujud. Kita tahu imam tadi enggak tasyahud awal. Tetap kita disunahkan jabran, sujud menambal daripada kesalahan imam. Lil khilali, karena cederanya salatnya si imam. Fayasjudu ba'da salamil imami, maka dia sujud sahwi setelah salamnya imam. Wa inda sujudihi, dan ketika sujudnya dia yalzamul masbuqa, yang wajib bahkan si masbuk. Jadi masbuk nanti begitu imamnya sujud sahwi, si masbuk juga ikut sujud sahwi. Berarti setelah sujud sahwi imamnya salah, masbuk nambah. Rakaat terakhir si masbuk sujud sahwi lah, karena sujud sahwi adanya di tasyahud akhir. Jadi berapa kali itu si masbuk? 2 kali ya, 4 kali sujud 4 kali sujud sahwi. Oh, ini. Asma, sini. Alhamdulillah. Fayasjudu ba'da salamil imami, maka dia itu makmum itu sujud sahwi setelah salamnya si imam. Wa inda sujudihi, dan ketika sujudnya dia. Wa yalzamul masbuq wal muwafiq mutaba'atuhu. Wa yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhu. Dan wajib bagi masbuk dan juga bagi makmum muwafiq mengikuti imam. Wa illam ya'rif annahu sah, sekalipun si masbuk, si muwafiq tidak tahu salahnya imam. Tidak tahu salahnya imam. Kalau kayak tadi imamnya lupa takbir di sembahyang Id. Terus dia sujud sahwi, lompat kita. Karena apa? Imamnya batal. Sunnah hayat ditinggalin, nggak diperintahkan sujud dia sujud sahwi. Kita gimana tuh? Begitu imamnya sujud sahwi nyusruk, kita mufaraqah, berpisah dari imam.
Jadi wajib bagi masbuk, wajib bagi muafik itu mengikuti imam sekalipun si masbuk, si muafik nggak tahu salahnya imam. Wa illa kalau dia nggak mutaba'ah lil imam, nggak ngikutin imam, batalat sholatuh. Batal sholat. Nah, di sini tinggal imamnya paham apa enggak nih keadaan si makmum. Misal, kayak tadi kan memindahkan rukun qauli fi ghairi mahallih, di selain tempatnya. Yang tahu kan imam. Ya, imam lagi duduk antar dua sujud baca Fatihah. Baca, makmum tahu nggak tuh imam salah? Nggak tahu. Nah, sekarang perkara begini disunahkan sujud sahwi. Lihat dulu jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak paham, begitu imam dia nggak tahu imamnya salah. Dia nggak tahu, imamnya sujud sah, makmumnya kagak sujud, batal nggak makmumnya? Nah, di sini wa yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhu, wajib akan si masbuk dan akan si muwafiq. Wajib ngapain? Mutaba'ah, ngikutin wa illam ya'rif annahu sah, sekalipun si masbuk si muwafiq nggak tahu salahnya imam. Wa illa kalau dia nggak mutaba'ah, batalat salatuh, batal salat. Nah, kalau begini juga mesti paham imamnya. Kayaknya makmum gua kagak ngerti ini. Salamnya langsung. Udah, salam aja dah. Tiba ngacak-acakan. Ya enggak? Ini kan perkara luar biasa nih. Wajib bagi makmum muwafiq, makmum masbuk mengikuti sekalipun imam tidak tahu salahnya imam. Kalau dia nggak ngikut imam, batalat in alima, jika dia tahu, wa ta'ammada, dan jika dia sengaja. Wa yu'idul masbuk, dan mengulangi si masbuk natban, hal keadaan sunnah akhir salati nafsih, di akhir salat dirinya. Maka tadi begitu masbuk 2 rakaat, imam udah 4 rakaat, imamnya sujud ikut si masbuk sujud sahwi. Termasbuk nambah 2 di akhir salatnya sebelum salam, disunahkan juga sujud sahwi. Paham ya? Wallahu a'lam. Lu jadi dulu. Saya makmum masbuk. Saya makmum masbuk. Dan saya kan dua ya, nggak tahu ya. Saya baca biasa sebelum Fatihah itu biasanya baca auzu. Tapi setelah saya baca auzu belum sempat baca surah Al-Fatihah, Bismillahnya juga belum sempat. Makmum udah sujud. Si imamnya sudah ruku. Rukunya kan udah 4. Kemudian saya baca. Nah sekarang saya otomatis saya kan udah baca Fatihah. Masbuk pemuafik antum? Saya masbuk. Masbuk dari mana? Karena dia kan saya terlambat. Saya baru baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini udah ruku, makmumnya imamnya. Terus? Ya, otomatis kan saya di rakaat pertama itu saya nggak baca surah Al-Fatihah. Nah, di situ saya sesuai dengan penangkapan pengajian dari samping dengan Ustaz. Akhirnya saya nggak itu tuh sholat saya pertama tadi itu. Saya nambah lagi 1 rakaat lagi. Apakah tindakan itu benar atau tidak tepat? Sekarang kan tahu nih sekarang. Tadi sebelum ruku, si imam ruku, ada yang dibaca nggak sunnah? Kagak ada baca. Tadi baca auzu ngomongnya. Nah, auzu itu sunnah apa wajib? Nah, seharusnya sebelum ruku, karena membaca yang sunnah bukan membaca yang wajib, kecuali Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ruku, masbuk. Makanya saya tanya, muafik masbuk, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ruku udah. Makanya karena kebiasaan saya baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ganti seukuran auzubillah. Berarti apa? Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, baru ruku. Bismillah, dia udah bangun. Apa tuh? Ya nggak apa-apa, masih dapat. Kan sekarang begini, kita masbuk nih, Allahu Akbar. Kita baca iftitah. Iftitah. Kalau katanya imam ruku. Kalau kita ruku batal. Tadi kita berlama-lama dengan yang baca iftitahnya baru sampai inni wajah tuh. Berarti kan panjang, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Ganti syukuran itu. Terus gimana imamnya udah itidal, nggak jadi masalah, ditunggu sampai 3 rukun
towil, bukan kita terlambat dari imam 2 rukun, enggak. Bahkan kita ditunggu sampai 3 rukun karena kita ada uzur. Uzur kita apa tadi? Berlama-lama dengan yang sunnah, kecuali Bang Adi udah baca Fatihah selesai, imamnya ruku, Bang Adi baca surat. Bang Adi baca surat, beda nih, dibalik ya. Bang Adi Fatihah udah selesai, imamnya ruku, Bang Adi baca surat, imamnya ruku. Dia udah berapa nih ketinggalan? Setengah. Imam bangun dari ruku baru satu setengah udah ketinggalan dari ruku, satu. Bang Adi masih baca surat. Imamnya sujud berarti udah dua rukun berturut-turut, batal sholatnya kalau enggak lompat. Maksud lompat apa? Maroko. Itu 2 rukun tuh, mau towil mau qasir. Berbeda kalau bisa dari Bang Adi udah masbuk bacanya iftitah. Tetap Bang Adi ganti tuh iftitah seukuran Fatihah, baca Fatihah seukuran iftitah. Sampai kapan? Imamnya ruku baru setengah. Imamnya bangun ruku satu rukun. Imamnya sujud baru satu setengah. Imamnya kan nggak dihitung rukun qasirnya. I'tidal nggak di. Imamnya duduk bangun dari sujud 2. Imamnya duduk nih sujud nggak dihitung tuh. Yang duduk nggak di rukun qasir. Imam bangun dari sujud berdiri udah 3 berturut-turut. Kalau belum selesai Fatihahnya nggak batal, nggak. Tak usah ruku, ikut lagi sama imam di rakaat kedua. Berarti yang rakaat pertama lago. Paham? Kalau tadi baru baca auzu, besok imamnya ruku masuk baca aja bismillah. Kebiasaan itu. Ya emang kebiasaan kita sholat zuhur kan nggak kedengeran. Sholat zuhur kedengeran nggak? Nggak, kita baca aja Fatihah. Lihat kita ini posisinya muafik apa masbuk. Orang kita imam takbir, kita takbir berarti muafik. Atau imamnya ruku, kita Fatihah belum. Apakah kita langsung ruku? Enggak, selesai kita muafik, bukan mas. Baca Fatihahnya. Kenapa? Mungkin tadi kita berlama-lama dengan yang sunnah. Itu tetap ditunggu sampai 3 rukun towil. Jadi biar paham. Wah, itu ketinggalan imam 2 rukun, batal. Enggak begitu, lihat asbabnya. Ya. Maafin, nerangin lagi. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sultan al-wadiyyil wa ala rasulika wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, berpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat di dunia, menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dan juga Allah kuatkan iman dan takwa kita sehingga berjuang di dalam agama yang penuh dengan kesempurnaan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu salawat dan salam ditujukan kepada manusia mulia yang membawa setiap zaman setelah peninggalannya menjadi mulia, dan apapun yang disandingkan menjadi mulia. Sesungguhnya Allah jadikan kita menjadi umat yang paling mulia. Semoga Allah berikan kita rahmat dan berkah. Insyaallah perjumpaan kita dengan para khalifah-khalifahnya di dunia ini menyebabkan nanti kita berjumpa dengan beliau di akhirat. Amin. Berkhusus dulu kita bersama kita minta oleh Allah sehat walafiat. Juga tuan rumah Bapak Haji Umar sekeluarga Allah jadikan beliau ketemu Allah sehat walafiat, Allah tanda sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Begitu juga para jamaah insyaallah kabul hajatnya. Yang belum punya rumah punya rumah. Amin. Belum punya mobil punya mobil. Amin. Insyaallah nggak dapat izin kawin lagi kawin lagi. Amin. Halo, baik, beberapa 2 kali atau 3 kali pertemuan yang nggak bisa hadir, mohon maaf. Insyaallah ini sebenarnya bukan waktunya, cuman karena rindu dengan guru kita juga Sahibul Bait juga para jamaah, insyaallah
kerinduan ini menyebabkan Al-Fakir mendapatkan keberkahan. Karena masih hangatnya Rabiul Awal, peringatan Maulid, ya sedikit Anda pengen bahas tentang keafdalan Nabi Muhammad SAW. Kayaknya setiap Maulid pasti beberapa penceramah, ya salah satu dalil yang dibawakan adalah kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahun. Ya, lanjutannya wa khairan mimma yajma'un. Nah, banyak hadis ayat ini disandingkan dengan ayat yang lain, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuman ada beberapa ini ya yang baru-baru nongol, kurang lebih 100 tahun lebih dikit lah. Nah, ini katanya kul bi fadlillah ini bukan menceritakan tentang, menggambarkan tentang fadilah dan rahmat ini adalah sebagai Nabi Muhammad, bukan. Artinya Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, dan keutamaan dengan keutamaan Allah itu dia rahmat Allah yang Allah berikan, cucurkan kepada hamba-hambanya. Cuman bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, kita ulama banyak sepakat bahwa itu tentang menceritakan tentang figur Nabi Muhammad SAW. Kul, biasa kalau pakai kul itu Allah perintahkan kepada Nabi supaya Nabi ngomong. Nah, kalau ngomongnya Allah kul, artinya Allah ngomong kepada Nabi, ya Rasul katakan, apa yang berarti Nabi ngomong kepada Allah lagi apa kepada umat? Kepada umat. Kul, katakan wahai Nabi, bifadlillah, dengan keutamaan, ya, dengan keutamaannya Allah, dengan keagungannya Maha, wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya, rahmatnya Allah, ya, yang nggak bisa digambarkan. Keutamaan juga nggak ada yang bisa digambarkan, gitu. Fa bidzalika falyafrahun, maka dengan keutamaan dan rahmat itu disuruh kita bergembira, ya, disuruh bergembira. Kan kalau kita nggak ngaji bingung, ini keutamaannya yang mana? Karena nggak bisa digambarkan, ya. Allah itu keutamaannya kalau dihitung perinci nggak mungkin bisa terhitung. Ya, nggak ada yang bisa menjabarkan. Gitu. Dan rahmatnya Allah kalau atu-atu dihitung, wah, sampai akhir umur kita juga belum selesai itu. Ya, termasuk malam hari ini kan juga rahmatnya Allah. Bisa hadir ke majelis, ya, manfaat, berkah, itu kan rahmatnya Allah. Maka ada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi menjelaskan, Allah suruh menjelaskan kepada umat Nabi dengan keutamaannya Allah. Apaan keutamaannya? Allah menciptakan sesuatu makhluk, ya. Makhluk yang paling utama, yang menciptakan lebih utama dari keafdolan itu, menjadikan satu makhluk yang paling afdol di antara yang afdol. Artinya apa? Seluruh makhluk, katakan nggak usah manusia biasa, di antara 123.000 nabi itu yang paling afdol. Tambah lagi seluruhnya, andai kata digabung malaikat, digabung bidadari, ataupun surga, itu tidak ada kalah afdolnya terkecuali ini satu makhluk yang paling afdol. Satu-satunya yang bisa menciptakannya itu yang maha utama, Allah. Dan makhluk ini disebut wabi rahmati, dan rahmatnya ini dibalut dengan rahmat yang nggak ada tandingannya. Ya, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada satu ini, ya, nggak bisa mendandingi. Walaupun seluruhnya digabung, tetap Allah lebih utamakan ini satu. Karena dari inilah rahmatnya itu terus mengalir. Ya, jadi satu ini siapa? Basyarun lakal basyar. Ya, manusia yang sangat-sangat luar biasa. Baru ayat yang lain menjelaskan siapa sih? Gitu, Allah menegaskan kepada umat, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Enggak mungkin gitu. Aku utus engkau kekasih, namanya kekasih, ya, dengan berat hati gitu. Ente sayang sama anak perempuan, jiwa anak mau kuliah jauh, Haji Miftah walaupun di pesantren, mau nggak mau pesantren, tapi kan berat hati kan, karena mau nggak mau, nah, karena ada tugas, ya, untuk menyelamatkan hambanya Allah. Dengan berat hati itu Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak mungkin Anda turunkan engkau ke dalam ke dunia ini, wahai kekasihku ya Muhammad, kalau enggak menjadi rahmat. Sebelum ini jadi rahmat, Allah sudah ciptakan Nabi Muhammad dengan penuh rahmat.
Apaan yang menjadi perbedaan? Ya. Makanya kadang-kadang suka nggak enak orang bilang gini, oh, tapi ada Allah katakan tuh, Qul, katakan wahai Nabi, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia, seperti itu kan nggak sama. Mobil banyak, ya, mobil banyak, tapi kan nggak sama kan? Ya, kita katakanlah kita punya mobil Avanza, terus Ajiwan beli Zenik, sama nggak? Namanya sama mobil, ya, namanya juga tapi penggunaannya sama. Mau kemana aja? Tapi apa yang isi di dalamnya beda nggak? Jelas beda itu. Itu kan akhlak, apa namanya? Nabi disuruh menceritakan akhlak. Saya ini manusia seperti kalian, cuma seperti doang. Itu. Supaya apa? Inilah supaya lain bisa dekat sama Nabi. Yuha ilayya. Nah, di sini baru yuha ilayya. Artinya apa? Dengan tawaduknya Nabi, bahasanya bahasa ringan. Saya ini manusia, aku ini manusia seperti ente, bukan sama. Ini kadang-kadang suka ditafsir sama. Nabi itu Allah yang katakan, udah jelas beda. Nabi bangun tidur mulutnya wangi, kita bangun tidur mulutnya bau. Iya. Isi kita semua kotoran, mata ada tai, hidung ada tai, kuping ada tai, mulut ada jigong. Iya kan? Nabi nggak ada sama sekali, wangi, itu beda. Yuha ilayya. Nah di sini dengan entengnya Nabi, ya, artinya supaya umat ini mau dekat, bahasanya itu bahasa kayak gitu, ini bahasa ringan, gitu loh. Cuman kita ini supaya nggak gimana sih? Karena apa begitu adatnya? Supaya ada ketakutan kalau ada beberapa ini ulama. Artinya jangan seperti contoh seperti dahulu Isa dikultuskan sebagai anak. Karena Nabi Muhammad ini lebih spesial daripada Nabi Isa. Lebih dahsyat daripada, mau diukur ketampanan lebih, sama Nabi Yusuf lebih gitu. Kenapa kalau Nabi Muhammad nggak pernah diceritakan ketampanannya dalam Al-Quran? Lah itu nurun ala nurin. Siapa yang bisa lihat Nabi? Ya nggak tergambar. Kalau Nabi Yusuf terlihat nggak? Itu Juleha ngundang semuanya kan terlihat tuh sama istri-istri pejabat. Disuruh masuk Nabi Yusuf kan. Sampai wah ini mah bukan manusia, ini malaikat kan begitu. Ya, masih kelihatan kan? Masih kebentuk kelihatan. Tapi kalau Nabi Muhammad tahunya bentuk wajah, gigi semua kan kebanyakan dari hadisan itu, kebanyakan ada Sayyidina Ali banyak melewatkan bentuk Nabi. Karena sahabat yang lain sedikit, yang udah tua-tua sedikit. Karena kalau depan Nabi tuh kayak Allah tuh tunduk gitu. Jadi nggak ada yang begini nih. Kalau sekarang ngadepin kiai, ngadepin guru, Habib begini kan. Kalau dulu mah ada sahabat begitu. Mau nongok dikit, nunduk lagi. Mau nongok dikit gitu. Ya, Allah jaga, ditundukin tuh kepalanya. Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dahsyatnya Nabi Muhammad. Cuma di dalam itu dengan rahmat itu Allah tuh sifatnya Nabi Muhammad nggak keukur. Ya, nggak keukur. Makanya anak sekarang agak-agak sedikit bertobat, Ustaz Miftah. Kalau bulan Maulid, nah cerita akhlak Nabi deh, nggak cerita demo udah. Ya tobat dah, cerita akhlak Nabi aja, walaupun belakangnya nyentil juga gitu kan. Nah itu. Jadi rahmat di situ udah menjelaskan bahwa Nabi. Nah kalau udah tahu Nabinya siapa, ya yang paling utama siapa, makhluk Rahman yang nggak bakal habis-habis nanti sampai umat terakhir. Bidzalika falyafrahu. Tambahannya wa khairun mimma yajma'un. Ente mau sedekah miliaran, antum mau pergi haji 1000 kali, 100 kali, itu emang tanggung jawab. Pergi hari itu wajibnya sekali, kedua kali, ketiga kali sunnah. Ahsan kasih orang. Umroh sekali cukup udah, ahsan kasih orang. Lain kalau Ustaz Miftah bawa jamaah, ya kan gitu. Kalau kita udah berkali-kali, ahsan kasih orang, lebih afdol. Itu ya. Apa yang kita kumpulkan seluruh nih, andai kata Allah ciptakan kita umur 100 tahun, ya amin ya. Dengan bermacam-macam pahala. Andai kata yaumil hisab datang, kita nggak lolos daripada yaumil hisab, kena hisab, kira-kira nih itu yang 100 tahun dengan amal begitu banyak, ratusan miliar kita keluarin, habis gak dihisab dengan nikmatnya Allah? Selesai. Allah kata aja dah, ya udah hitung aja tuh udara yang ente minum dah. Dari mulai lahir 100 tahun dihitung. Habis selesai. Belum nikmat yang lain kan? Itu. Ini kan
Makanya kadang-kadang tuh kalau di bulan Maulid orang perselisihan ya. Karena apa? Karena nggak kenal Nabi. Gimana caranya mau kenal Nabi kalau di hatinya itu nggak tersentuh mahabbah kepada Rasulullah SAW. Gitu. Orang kalau yang mahabbah benar-benar sama Nabi Muhammad, ana rasa husnuzon, ana rasa nggak mungkin ikut permasalahan dengan pembatalan atau pencacian maki terhadap Ba'alwi. Nggak ada. Kalau dia bilang ana cinta Rasul, kalau mulutnya kotor terhadap Ba'alwi, hatta dia katakan putus, tapi nggak mungkin dia jaga lisannya untuk mencaci maki. Teman kita bajingan, teman kita segala macam ahli maksiat, mati boleh gak kita ngomong itu? Kita lagi ngelawat, Samita nggak tahu, mana matinya habis begitu mati, mabok jalan cebur-ceburan mati. Terus kita ngomong-ngomong apa boleh? Ya kan? Apalagi ini yang isinya kebanyakan daripada ulama yang ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, dalil yang kedua, ini agak sedikit ajib. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil Isnain. Jadi Nabi perkara puasa di hari Senin. Dia juga begitu bilang, itu kan perkara Nabi puasa menjadikan dalil sunnah hari Senin. Tapi di balik itu apa? Nggak bisa masuk kepada dalil Maulid. Nah, lalu dijawab sama Nabi Muhammad, faqala, ada yang suka baca fihi ulitu atau ulitu fihi. Cuman kalau dari Abi Qatadah Anda dapat fihi ulitu wa fihi unzila alayya. Pertanyaannya, hari Senin kenapa Nabi puasa? Ya paling kita jawab, itu hari lahir Nabi, maka Nabi puasa. Enggak, pertanyaan kenapa Nabi bisa ngambil kesimpulan sedangkan enggak ada turun ayat, enggak ada turun wahyu bahwa Nabi disuruh puasa maulah hari Senin. Ada enggak? Pernah dapetin enggak sampai itu? Enggak pernah. Enggak ada. Ya berarti kalau ente nuduhannya bid'ah, ya Nabi bid'ah. Nggak ada puasa hari Senin, ya kan? Tapi kan Nabi maksum. Oke, fine. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi mengambil sikap Nabi puasa? Bersyukur, ya. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas apa? Atas Nabi dilahirkan, ya. Apa lagi? Ya. Balik lagi ke atas. Kul bifadlillah wa birahmatihi. Wa ma arsalnaka ila. Nabi tahu dirinya, Nabi puasa karena bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah hidupkan Nabi. Tapi Nabi tahu siapa diri Nabi itu, Nabi tahu, bukan yang nggak tahu, tahu. Dia sebagai rahmatan lil alamin tahu, dia punya tanggung jawab yang besar tahu, ya. Dia spesial daripada Nabi yang tahu itu makanya dia puasa. Hari Senin itu lahirnya dia, cikal bakalnya perjuangannya beliau tuh puasa. Tapi di balik itu karena bersyukur atas apa? Atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi. Tanggung jawab yang besar yang Allah berikan. Gitu. Boleh tanya, coba saya minta kalau ketemu udah kasih tahu aneh. Ada gak Nabi yang gak pernah ngeluh lain sama Nabi Muhammad, sama Allah? Cuma satu, Nabi Muhammad yang gak pernah ngeluh. Ada gak Nabi yang gak ninggalin sampai mati umatnya? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad yang nggak pernah mau ninggalin umatnya sampai titik darah penghabisan. Makanya akhir dihidupkan, dimunculkan ke dalam dunia, tapi perjuangannya Allah panjangkan. Rahmatnya nggak putus-putus, termasuk antum tadi nanya itu ilmu yang itu rahmat berkat adanya jadi pertanyaannya, kalau Nabi manusia biasa ditafsirkan kepada Nabi, ya sama kita seperti. Ya, kalau ulama sebagian mengatakan jisimnya sama. Dari bentuk wajah aja udah beda. Kita mobil Avanza, lah Nabi Ferrari kita kan anggap sedang dah, Mercy dah. Katanya kita sehebat seganteng-gantengnya, hebat-hebatnya manusia, setampan-tampannya katakanlah mobil Mercy. Nah kalau Lamborghini, terus Maserati, ayo, ya jauh lah, ya kan? Gimana mau bersanding? Namanya sama-sama mobil itu. Dari wajah aja, oke, sama-sama fine manusia. Dari wajah Nabi, ya wajahnya nggak bisa diukir, saking tampannya Nabi Muhammad. Ya, saking tampannya. Antum kalau bahasa begini, ada orang aneh mengambil etibar sendiri sampai tadi.
Ada orang mimpi bahwa Nabi Muhammad seperti Habib Fulan. Ada yang bilang seperti, ada yang bilang kayak Allahyarham Habib Munzir. Ada kalau ada darul hadis yang mimpi seperti Habib Abdullah bin Faqih, ya. Ya itu karena apa? Di dalam darah cucunya ada darah Nabi. Tapi kalau kita dikasih lihat aslinya wajahnya Nabi, wah, aneh yakin ente bangun minta mati. Ya. Kita bangun minta mati, keluar nggak ada, semuanya isinya maksiat, ya Allah matiin aja dah. Ya kalau perlu mungkin, kalau perlu ente butain, kata. Ya, saking nggak mau lihat yang lain kecuali jangan sampai hilang pandangan wajah Nabi Muhammad SAW. Itu dari wajah, belum bibir, belum mulut, belum gigi, belum kekuatan. Lah jauh sama kita, betul. Jangankan disamain sama kita, cucunya aja nggak ada apa-apaan. Nah, sekarang ngaku cucu Nabi, jauh banget. Betul. Nah, kata, oh biar Habaib, kenapa Habaib? Oh banyak suka yang ganteng. Bukan karena itu. Kalau sekarang mau bersanding sama Nabi Muhammad, ya 100% ikutin akhlak Nabi. Dari cara duduk Nabi, dari cara jalan Nabi, itu. Dan kalau sekarang kayak orang kayak begitu, berarti kan bisa kita prediksi ya lo kagak ada hati Nabi. Nah, ini cuma kasih tahu kabar gembiranya. Alhamdulillah itu ada sama diri kita. Nah, itu yang perlu untuk bersyukur. Pertanyaannya, rahmat gak tuh? Pertanyaan kedua nih, nikmat gak? Sekarang pertanyaannya, nikmat gak? Ada kan ini kitab kalau nggak ada Nabi? Nggak ada. Ada kan di kongko kita majelis begini? Ada gak? Nggak ada. Nikmat gak pertanyaannya? Pertanyaan nikmat. Ya, perbandingan. Ada ayat Allah yang katakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Pakai kata-kata amanu, bukan muslim sekali lagi, ya. Orang muslim banyak tapi syukurnya kagak ada. Malah pamer-pamer kan? Yang beriman pasti bersyukur. Nah, ciri-ciri, makanya sekarang ngomong ciri-ciri orang beriman. Kalau dia bersyukur tuh perlu antum pahami, alhamdulillah, berarti walaupun sedikit gue punya iman. Ya. Ada kan orang ngobek sama dagang begitu. Ya, alhamdulillah hari ini ada untung. Ya, untung apa? Padahal ada untung. Yang dagang, hati-hati yang tukang dagang ya. Jualan rokok belum ditawar, ya nggak ada untungnya segitu, jangan. Padahal ada untungnya walaupun 100 perak nanti jadi makruh semuanya itu ya. Iya. Ada untungnya tapi belum dapat gitu. Sekarang Allah bilang ya kepada orang-orang yang beriman, apa? Makanlah kalian semua dari rezeki yang diberikan Allah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Arti di sini Allah kasih hati-hati, ada rezeki yang nggak baik. Yang baik ente makan. Makan, nyari yang halal. Minum enak gak? Enak, nikmat. Minum kopi, ya. Tapi hati-hati, yang halal bisa jadi haram. Minum kopi pagi-pagi segentong. Nah, sakit. Sekarang pertanyaan, makan enak gak? Enak kan. Maulid kebuli enak kan? Sekarang keluar lagi macam ada nasi biryani, ada nasi kabsah, nasi mandi, nasi madbi, macam-macam. Makan enak. Makan ke restoran Sunda jalan-jalan, cuman aneh doang belum dibawa sama Jiwan. Enak gak? Nikmat gak? Nikmat. Talim nikmat gak? Nikmat. Sekarang mau tanya, punya bini nikmat gak? Jima sama bini nikmat gak? Nikmat. Nikmat kan? Emang ininya orang laki itu betul sama kita. Pusing cari duit, hiburannya apaan? Jadi jangan ketawa-tawa aja. Nah iya. Nah pertanyaan sekarang jawab jujur, jima nikmat gak? Kalau jima nggak nikmat, nggak mungkin orang zina. Betul. Allah tahu kadar hambanya tahu. Makanya Nabi punya kekhususan khusus, dia punya istri sama Allah ada 11. Allah juga nggak mau ngilangin tiba-tiba ke umatnya Nabi. Lo kagak boleh, itu mah khusus buat Nabi. Kagak, Allah sayang, karena sayang sama Nabi, sayang sama umat. Yaudah dah, lo kasih 4 aja. Itu fanggihum atau balakum mina. Karena tahu syahwatnya gede. Kenapa bisa syahwat gede? Nikmat gak? Nikmat. Sekarang perkara ini kita disuruh sama Allah bersyukur. Washkuru, bersyukurlah kalian semua lillah kepada Allah Subhanahu yang Allah berikan. Pertanyaannya, Nabi nikmat apa kagak? Kalau yang ini aja disuruh bersyukur, apalagi punya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat gak tuh? Lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Pertanyaan siapa yang mau nolong kita? Ya. Ini kayak Bang Sentot ntar di Yaumil Kiamat, lu teriak-teriak Ustaz Miftah. Ustaz, aneh murid antum, Ustaz Miftah lu bukan murid gua, sono. Nggak ada yang mau ngakuin. Bang Is lagi model kayak dia. Beb, aneh, kagak lu sono gua kenal sama lu. Nah, nggak ada gua kenal sama lu. Jangan ya. Sekarang kan kalau beritanya seperti itu di Yaumil Kiamah, masing-masing nafsi-nafsi, lalu siapa yang mau nolong kita? Hah? Lari sono, lari sini, kalau bukan harapan terbesar kepada Rasulullah SAW. Ya. Cuman kan kadang-kadang orang aneh, hatta baca maulid nggak luput daripada bid'ah, nggak luput. Padahal Allah udah katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabitu bihi fu'adak. Allah ceritakan dari kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah bukan hanya nih Ibrahim, enggak diceritain. Kenapa itu Nabi Ibrahim bisa dilemparin ke dalam api? Lu kenapa itu api bisa dingin? Kenapa bisa? Sampai ulama kalau yang khos, majlis yang khos sampai dibahas. Kenapa bisa dingin? Karena perintah Allah, bukan karena nyelamatin. Iya, karena ininya Nabi, apa namanya? Bahasanya mukjizatnya, salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Bahkan ulama kalau bicara khos gitu kan, supaya nggak timbul fitnah. Karena Allah bikin Adam itu api, perintah Allah. Adam itu api juga tahu diri. Api itu tahu diri, nggak mungkin ngebakar Nabi Ibrahim karena api tahu di dalam diri Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Tuh. Tapi itu diceritakan, cerita Nabi Musa, cerita ini supaya apa? Ya. Supaya punya keteguhan hati Nabi. Artinya apaan? Allah kasih tahu, ingat, yang namanya berjuang di dalam agama, menegakkan kebenaran, nggak ada yang enak, semuanya susah. Dan kalau kita lihat penderitaan seluruh Nabi, paling menderita Nabi Muhammad, ujiannya terlalu berat. Tuh. Tapi semua kisah Nabi terdahulu itu diceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW, supaya tahu kebenaran yang terjadi gitu loh. Artinya apa? Dari dulu mungkin ada segelintir berita-berita yang miring, cerita tentang Nabi, datangnya Nabi Muhammad diberesin semua. Itu ceritanya dirapiin, dilempengin. Sama kayak sekarang kan, pemlencengan kan, itu yang terjadi. Kita kemana? Ya larinya ulama yang benar. Ya, cuman kadang-kadang orang salah prediksi. Ngincer cari guru yang viral-viral melulu. Iya, padahal yang viral banyak yang salah. Guru di kampung yang dihormatin. Itu. Ini umpama ini majelis sedikit maulid. Ajiwan manggil penceramah dari luar. Gitu. Ini sih enggak contoh ya. Ente bikin majelis, bisa kita ngajar di sini. Kadang-kadang mohon maaf ini, ya. Kita tanya, itu kita mau manggil penceramah berapa bayarannya? Pasti gitu kan? Oh, nggak mau nih kalau dibayar 3 perak gitu. Biasanya bayarannya 5 perak. Karena banyak yang minta, ya ini kita sanggupin. Tapi ketika guru datang sendiri udah kasih sambutan, udah dari awal sampai akhir kasih cuman gopek. Hah? Salah tanya. Berkah, dapat banyak berkah dari penceramah apa dari guru? Dari guru. Mestinya minimal setengah. Iya, ini adab yang bagus. Yang ceritain Nabi siapa? Guru. Yang kasih tahu ilmu siapa? Guru tuh. Jadi berkahan mana? Ente cium tangan bolak-balik sama penceramah sama guru ente? Guru jauh. Kalau murid sakit emang penceramah, Habib saya sakit, oh jadi Al-Fatihah udah, mana mau datang. Coba kalau guru Haji Miftah, mohon maaf ini kenapa Bang Is kejang-kejang, datang buru-buru gitu. Kalau gue mau gue gak datang. Ya. Setelah supaya Nabiku kuat, Nabi gagah. Oh, artinya perjuangan ini walaupun Nabi spesial, bahasa gitu, walaupun Nabi spesial, Nabi nggak cengeng, gagah. Jangankan dilempar ke dalam bara api ya. Ya, sekarang dilempar ke dalam bara api, ame dicaci maki pedesan mana? Caci maki. Nabi Ibrahim nggak pernah diludahin, cuy, pakai reak nggak ada. Nabi Muhammad direakin tiap pagi. Hah? Dicaci maki sono sini. Ya, mau lahir, bapak meninggal. Habis lahir, emak meninggal di pangkuannya. Yang gali kuburannya dia. Ayo.
Itu ikut kakek-kakek meninggal, ikut paman-paman meninggal. Coba kalau orang sekarang, jangan lo piara nih anak, bawa sial, ayo. Ya kan? Dan itu amanat Allah. Betul nggak Betawi begitu? Banyak terjadi kan begitu. Nah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ceritakan tuh semuanya supaya ketegaran dalam diri Nabi. Wa ja'aka fi hadil haq, tuh Allah datangkan. Ya, didatangkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad ini seluruh kebenaran, wa mau'izatun, dan nasihat-nasihat buat siapa semua itu? Wa dzikra lil mu'minin. Ternyata ujung-ujungnya Nabi nasihatin buat kita. Tuh, hidup Nabi bukan buat diri Nabi, bukan buat keluarga Nabi, tapi hidup Nabi buat umat. Shallu ala Muhammad. Jadi kangen, rindu ya. Jangan mati buru-buru, Bang Santan. Ente kangen sama Nabi minta mati buru-buru, jangan. Mati penyakitnya aja ya. Itu. Ya. Nah, sedikit lagi yang tambahin. Tadi di atas mengenai puasa. Terus kata Nabi wa unzila alayya, dan diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Pertanyaannya, Al-Qur'an yang mana yang turun? Ini minum dulu dah, sebelum ditutup sampai dah. Pertanyaannya Quran yang mana? Oke, ayat pertama apaan yang turun? Iqra. Di mana yang turunnya? Di gua Hira. Ada ustaz pernah ngomong, Nabi itu buta, buta huruf. Anu tuh pengen tempeleng, rasanya pengen tabukin, pengen cabein tuh mulutnya. Ya, kalau Anda dapat dari Quran ini, bukannya Nabi buta huruf, karena Nabi gak membutuhkan baca dan tulis, nggak butuh buat Nabi Muhammad. Ya, karena apa? Turun ayat Nabi selesai, sampai Nabi meninggal 6.666 ayat ya ada di badan Nabi itu, dan diturunkan Al-Quran, lahir alamin, ya dipersiapkan wani ayat mau turun wadah. Karena wadah ini yang menjadi wasilah kepada hamba. Wadahnya siapa? Jadi pertanyaannya, yang baca Al-Quran diselamatin sama Al-Quran di yaumil kiamah, siapa yang nyelamatin? Tulis. Nggak perlu. Lah, semut hitam aja dibalik, artinya dibalik batu, Nabi tahu yang butuh baca tulis. Ketika malaikat Iqra, Nabi jawab, mana Iqra? Iya, Ustaz. Nah, tuh Nabi gak bisa baca. Pertanyaannya di situ ada tanya, Jibril nunjukin tulisan nggak dari Allah? Iqra. Ayo. Ada nggak? Besok kalau ada tanya, kasih tahu Anda lagi nyari itu. Jibril turun nih, ya Rasul, ini wahyu nih. Iqra. Iqra. Anda nggak bisa baca. Ada nggak begitu? Nggak ada tulisannya. Mana Iqra? Maksudnya Anda nggak bisa baca, bukan Anda buta huruf. Apa yang harus aku baca? Tuh, baru Jibril yang ketiga kali bilang apa? Ikutin Iqra bismi rabb. Jadi Nabi butuh tulisan nggak? Nggak perlu. Gitu. Yang butuh tulisan siapa? Kita. Makanya yang nulis sahabat. Kalau yang nulis Nabi keluar fitnah. Ini majar Muhammad. Tuh, cakep ya. Allah lawan ya dipitas itu. Kul bifadlillah, Allah yang Maha Kuasa. Yang nongol sana Rasulullah. Makanya antum ditulis dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Selesai, udah. Ya, enak gak kira-kira cinta sama Nabi? Enak. Tuh, ini karena Nabi. Taklim di mana karena Nabi. Termasuk Ustaz Miftah diciptakan jadi sama Allah, jadi ustaz, jadi guru antum semua. Ya kayak itu dia, ada rahmatan, ada wasilah, wasilah. Kira-kira kalau antum nyampe ke Allah nggak pakai wasilah, nyampe gak? Nggak ada. Berarti yang ngomong begitu keblinger apa enggak? Blinger. Ya. Ditutup. Berarti kalau ente kesini belajar mau Ustaz Miftah, siapa yang ngajuin tuh kaki lancar, tuh hati mau, siapa? Allah. Allah dekat gak? Dekat. Karena siapa ya Allah dekat sama antum? Rasulullah. Ya. Nah, besok bikin maulid. Ini ya, mau dibahas panjang enak. Anda juga belum makan, baru pulang aja langsung ke sini. Kita ngopi bareng ya enaknya. Tapi itu aja yang bisa Anda sampaikan insyaallah ya. Insyaallah. Jadi lucu kalau baca maulid nggak ada dalilnya. Tanya sama itu yang bilang tuh maulid itu tuh kitab maulid bid'ah. Ente tanya, ente punya nggak buku biografi? Pasti bilang punya. Belinya di mana? Di Gramedia. Apa bedanya biografi itu sama itu? Beda.
Gitu. Kalau untuk kecil ini kisah sepanjang hidup Nabi. Nah itu juga kita maulid Simtudoro, Daulami, Maulid Azab, Surapul Anam semuanya. Maulid Diba dari lahir sampai Nabi meninggal. Cuman aja kita bacanya putus-putus kelamaan kan. Pasal 1, pasal 2, selesai udah. Nggak mau semuanya ya. Sekarang perbedaannya apaan? Gitu. Oh beda ujung-ujungnya. Itu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Makanya pertanyaan yang kedua, yang bego lo apa gua? Ya. Oh nggak ada dalilnya ternyata baca maulid. Ya lo baca biografi Nabi juga nggak ada dalilnya. Iya, kalau dia bilang nggak ada dalilnya. Kalau dia bilang gua ada dalil, itu dia wakulan nakusu. Buat apaan Allah menceritakan seluruh kejadian Nabi Muhammad? Kalau bukan apa? Nabi harus jadi stronger, jadi gagah perkasa, kuat, nggak mudah mentalnya, supaya nitis kepada sahabat, nitis kepada umat sekarang. Ulama bikin kitab maulid. Maksudnya gini nih, lo biar kenal sama Nabi, lo kagak tahu artinya biar lo paham. Ketika Nabi lahir, biar lo diri hormatin Nabi, minimal netesin air mata, udah datang tuh cahaya, masuk ke dalam kolbu, zikir enak, la ilaha illallah, salawat enak, marhaban, itu karena apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين يا ربنا بأننا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فانتب علينا توبة نغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عبد حبي وآله وصحبه عداد قص صحبي والحمد لله في البر والثناء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة
بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Datang ada aja.